Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Lestari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda semester 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait keterampilan dasar mengajar guru. Nah, keterampilan dasar mengajar sendiri atau teaching skills merupakan kemampuan atau keterampilan khusus most specific interactional behaviors yang dimana di sini sangat diperlukan oleh seseorang guru di dalam mengajar di dalam kelasnya. Keterampilan ini perlu dimiliki oleh setiap guru agar ketika guru menjalankan tugasnya untuk mengajar di kelas, suasana kelas atau proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, sehingga dapat terjadinya interaksi yang baik antara guru dengan peserta didiknya, mulai dari guru itu masuk ke kelas hingga guru itu keluar kelas. Di sini ada 8 keterampilan dasar mengajar seorang guru. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian kedua ada keterampilan bertanya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan mengajar. Kemudian keempat ada keterampilan memberikan penguatan. Dan yang kelima ada keterampilan mengadakan variasi. Keenam ada keterampilan mengelola kelas. Ketujuh ada keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Dan yang ke-8 atau terakhir yaitu keterampilan mengajar per kelompok atau individu, di mana ke-8 keterampilan ini perlu dikuasai oleh seorang pendidik. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas secara spesifik salah satu dari 8 keterampilan dasar mengajar guru yang ada, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah teman-teman, tahu nggak kira-kira apa sih keterampilan memberikan penguatan itu? Teman-teman boleh jawab pertanyaan ini di bawah kolom komentar. Oke, keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement adalah kemampuan guru di dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi bagaimana seorang guru ini mampu mendorong atau meningkatkan hal-hal positif selama kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tersebut. Oke teman-teman, di dalam keterampilan memberikan penguatan ini sangat penting untuk dikuasai guru. Apa aja sih yang harus diperhatikan di dalam memberikan penguatan ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan? Adapun keterampilan memberikan penguatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan perhatian siswa. Seorang guru dengan memberikan penguatan, memberikan respon yang baik kepada siswa sehingga siswa ini mampu memperhatikan gurunya di dalam proses pembelajaran. Dengan respon guru yang baik, maka peserta didik ini akan diajak untuk fokus dan memperhatikan guru di dalam menjelaskan pembelajaran selama di kelas. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana seorang guru memberikan respon yang baik serta penguatan-penguatan kepada siswa ini secara langsung akan menimbulkan motivasi belajar siswa. Di mana di sini semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka akan semakin mudah tujuan pembelajaran itu diterapkan. Oleh karena itu, seorang guru bagaimana caranya harus mampu memotivasi siswanya untuk semangat di dalam belajar. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan belajar siswa. Dengan guru memberikan respon positif atau penguatan-penguatan, ini akan mendorong keberanian peserta didik dalam bereksplor selama kegiatan proses pembelajaran di dalam kelasnya. Tujuan yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi kepada siswa. Dengan guru memberikan respon positif serta penguatan-penguatan di dalam pembelajaran, ini akan mampu meningkatkan rasa percaya diri atau kepedean terhadap siswa itu menyampaikan pendapatnya, mengekspresikan dirinya, dan yang lain sebagainya di dalam kelas. Kemudian tujuan yang kelima yaitu memelihara atau menciptakan suasana kelas yang kondusif, di mana di sini seorang guru mampu membuat kelas itu lebih demokratis. Siswa boleh memberikan pendapatnya karena ada rasa percaya dirinya tinggi, maka siswa ini bisa menyampaikan pendapatnya, apa yang telah dia dapatkan, dan yang lain sebagainya di dalam kelas. Sehingga respon yang diberikan guru atau penguatan yang diberikan guru ini mampu menimbulkan suasana kelas yang
Kemudian tujuan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengontrol atau memodifikasi perilaku siswa. Jadi dengan guru ini memberikan respon atau penguatan yang baik kepada siswa, maka siswa ini akan belajar untuk dan juga akan dituntut untuk berperilaku positif selama kegiatan belajar di kelas maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas. Nah, dengan respon atau penguatan yang diberikan oleh guru ini, maka siswa akan mampu belajar, mampu membedakan apa aja hal yang baik dan apa aja hal yang tidak baik yang perlu dihindari. Maka melalui keterampilan memberikan penguatan ini sangat mampu sekali membuat peserta didik berperilaku positif, baik itu selama kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Mungkin itu tadi 6 tujuan di dalam keterampilan memberikan penguatan yang harus dikuasai oleh guru dalam mengajar di kelas. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengetahui apa aja tujuan-tujuan dalam keterampilan memberikan penguatan, juga ada beberapa komponen yang perlu dan penting diperhatikan oleh guru dalam keterampilan memberikan penguatan ini. Adapun komponennya yang pertama yaitu penguatan secara verbal, di mana biasanya di sini seorang guru akan memberikan ucapan, kata-kata atau kalimat yang positif kepada siswa atau respon-respon positif terhadap perilaku siswa di kelas. Nah, contohnya seperti dalam bentuk kata-kata. Baik, bagus, cerdas, hebat, keren, pintar, dan yang lain sebagainya. Kemudian, seorang guru juga bisa memberikan ungkapan atau ucapan secara verbal ini dengan kalimat. Contohnya, wah, rajin sekali anak-anak ibu semuanya sudah pada membawa buku. Kemudian juga bisa, contohnya, wah, betul sekali jawaban dari anak-anak ibu bahwa dalam adab sholat itu tadi seperti yang udah disampaikan oleh teman-temannya ada khusyuk. Nah, perlu diketahui juga selain khusyuk juga ada beberapa adab sholat yang penting yang perlu diperhatikan, seperti tempatnya harus suci dari najis, kemudian pakaiannya juga harus rapi dan dengan hati yang ikhlas atau tulus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi merupakan contoh kalimat-kalimat yang bisa diberikan guru dalam keterampilan memberikan penguatan. Lalu bagaimana jika ada siswa yang salah menjawab atau kurang tepat di dalam memberikan jawaban? Maka seorang guru tidak boleh langsung menyalahkan siswa tersebut, melainkan dengan memberikan respon yang baik juga terhadap siswa tersebut. Contohnya, Masya Allah, sangat baik ya jawaban dari anak ibu. Namun di sini perlu juga diperhatikan bahwa pakaian terbaik itu tidak hanya pakaian yang termahal ya, seperti yang dikatakan oleh anak ibu tadi, tapi pakaian yang terbaik itu juga pakaian yang bersih, yang suci, yang rapi, yang tidak kotor. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu yang cerdas semuanya. Nah, itu tadi juga merupakan contoh memberi respon atau penguatan yang baik bila siswa tersebut dirasa kurang tepat menjawab pertanyaan atau berinteraksi di dalam kelas, sehingga siswa tersebut tidak akan merasa disalahkan atau canggung lagi saat memberikan respon kepada teman-temannya atau kepada guru. Nah, di sini juga siswa akan belajar bahwa jawabannya tadi itu ternyata kurang tepat, tapi harus begini yang seperti disampaikan oleh guru tadi. Seperti itu. Kemudian komponen yang penting lagi yang kedua yaitu penguatan secara non-verbal. Nah, ini kebalikan dari penguatan verbal tadi. Kalau penguatan non-verbal ini tidak menggunakan ungkapan, kata-kata ataupun kalimat di dalam memberikan respon yang positif kepada peserta didiknya. Apa aja sih komponen-komponen atau hal-hal yang ada di dalam penguatan non-verbal ini yang bisa diberikan guru kepada siswanya? Nah, yang pertama yaitu dengan isyarat, seperti memberikan tanda jempol sebagai bentuk benar, kemudian dengan tepuk tangan, kemudian dengan menunjuk untuk mempersilakan peserta
peserta didik maju, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu juga bisa dengan pendekatan. Contohnya ketika saat melakukan diskusi atau membuat kelompok kecil. Nah, guru ini bisa melakukan penguatan melalui pendekatan seperti dengan berjalan mendekati kelompok siswa, kemudian duduk di samping siswa. Di sini siswa akan diajak untuk bisa menyelesaikan diri, kemudian juga tidak canggung, tidak takut dengan gurunya, sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas pun akan berjalan secara efektif. Nah, di dalam penguatan nonverbal tadi, selain bisa memberikan isyarat, kemudian dengan pendekatan, juga bisa menggunakan sentuhan atau kontak langsung dengan siswa. Namun ini juga harus memperhatikan beberapa aspek seperti jenis kelamin, kemudian jenjangnya, dan situasi atau kondisi siswa di dalam kelas. Jadi juga guru harus memperhatikan aspek-aspek tersebut tadi sebelum melakukan pendekatan melalui sentuhan ini tadi. Contohnya seperti dengan memegang bahu, kemudian mengelus kepala, dan yang lain sebagainya. Maka di sini siswa akan merasa diberi perhatian yang lebih kepada gurunya. Guru juga bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas sehingga peserta didik tersebut tidak akan bosan. Contohnya saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada beberapa anak yang memang aktif atau bersemangat. Maka di situ guru bisa menunjuk anak tersebut untuk memimpin paduan suara. Kemudian juga bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya seperti bermain game, ice breaking, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu guru juga bisa memberikan simbol. Nah, contoh simbol atau barang. Nah, contohnya seperti guru ini bisa memberikan hadiah kepada siswa yang berani menjawab atau berani maju ke depan. Nah, ini bisa banget ya teman-teman, akan menimbulkan semangat siswa untuk belajar. Karena mereka merasa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan selama di kelas itu, mereka merasa dihargai oleh guru dan juga teman-temannya. Nah, itu tadi merupakan komponen yang perlu diperhatikan guru di dalam keterampilan memberikan penguatan. Ya, mungkin itu aja. Sekian video ini. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.